Assalamualaikum. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman, kita lanjutkan ya silaturahim dengan Pak Ustadz Iya. Mukhtar ya. Ini sharing ya berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan fikih mudik ya, karena ini sudah mau ke hari-hari mudik ya, nanti mulai Lebaran kurang seminggu itu udah rame ya. Iya. Nah ini perlu Pak Ustadz, jadi perlu saya sampaikan kira-kira ada bepergian terutama pada saat mudik yang baik, yang benar, yang sesuai syariat, yang sesuai dengan anjuran agama, itu yang seperti apa? Yang pertama, Pak Ustadz, mudik yang baik itu mudik ketika tidak memaksakan uang. Saya katakan ini, mohon maaf ya, saya bukan niat menyinggung. Ini tidak boleh memaksakan mudik ya. Kalau memang belum ada rezeki. Karena Ustaz, ini saya katakan aja ya, bahwa di Fathul Mu'in itu wa haruma safarun bidaidin. Kalau orang mau melakukan perjalanan sampai maksa-maksa hutang, itu haram. Kenapa kok haram? Berpotensi untuk melarikan diri atau berpotensi untuk membawa beban. Ya, beban yang pasti. Jadi pulang dia membawa beban, bukan membawa bahagia. Tidak usah maksa. Kalau memang tidak ada rezeki. Jadi apa etika yang paling bagus? Yaitu ketika ada rezeki pulang, ketika nggak ada rezeki ditahan. Kan bisa pulang sawalnya pas ada rezeki. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, ketika memang ada rezeki kemudian mau pulang, kita harusnya itu sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar dulu. Ya niatnya seperti tadi, Ustaz. Nggak usah ditelafutkan Arab lah. Ya Allah, saya niat sholat sunnah safar sebelum pergi biar selamat. Itu 2 rakaat. Setelah itu naik ke mobil, baca doa safar. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah 11 kali, karena bismillah 11 kali itu ada jaminan dalam kitab ulama bahwa akan dijaga sampai rumah, sampai kembali lagi. Kemudian setelah itu baca ayat kursi, karena orang yang membaca ayat kursi satu maka akan dijaga 70.000 malaikat. Nah, jadi 70.000 malaikat akan mengiringi mobil kita sampai kita sampai. Itu saja. Jadi itu termasuk etikanya. Nah, ketika sampai di rumah, biar ketika kita masuk ke daerah itu, orang-orang di daerah itu kita diterima dengan baik, Ustaz. Itu ketika masuk maka baca ayat, Ustaz. Robbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu satu ayat yang kata ulama berfadilahnya itu diterima, Ustaz. Diterima oleh masyarakat di tempat itu. Jadi masuknya itu masuk ke tempat baik, keluarnya pun keluar ke tempat yang baik lagi, dan keluarnya itu diberikan kesuksesan. Nah, itu doanya Gus Dur. Gus Dur setiap mau masuk ke rapat apapun itu beliau baca itu. Kenapa saya tahu itu? Karena ini sudah ijazah mutasil kiai dari Gus Dur. Gus Dur itu kalau mau masuk ke sebuah forum, kan dalam historisnya Gus Dur tidak ada Gus Dur kalah di forum. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasiro. Itu termasuk doa doa masuk ke wilayah orang. Nah, kemudian Ustaz, setelah itu kita sholat sunnah kudum, Ustaz. Jadi sholat sunnah kudum itu 2 rakaat. Allah, saya niat sholat sunnah, ya Allah selamat saya ditepani sampai balik lagi. Nah, itu sholat sunnah kudum, Ustaz. Jadi selesai sholat sunnah kudum, diterima masyarakat dengan baik. Akhirnya kita mudik itu pun khidmat. Saya mudik sekarang tuh kerasa enak banget, kerasa kecapai semua ya, barokahnya tadi itu, Ustaz. Barokahnya rentetan tadi. Ya kalau sampai ngutang-ngutang janganlah. Kecuali darurat ya. Kecuali darurat. Kalau memang belum ada rezeki karena mudiknya misalnya ke Papua, kan besar kalau ke Papua ya. Kalau ke Madura, ke Madura masih kejangkau lah, apalagi bis masih angka 700 ribuan ya, nyampe udah ke Madura. Banyak yang ke sana sekarang. Iya. Ya tuh gratis itu masih ada. Jadi program banyak. Iya, jadi udah dilihat pemirsa ya, tetangga saya. Apa-apa, sekarang banyak program pemerintah keren. Jadi gitu, San. Kalau ke Papua, bayangkan, San, atau ada
anak mondok ke Sidogiri atau ke Lirboyo, orangnya orang Malaysia. Bayangkan Sat, modalnya berapa. Jadi sekali lagi waharuma safarun bidainin. Itu perlu diingat saja, jangan sampai maksa gitu. Karena berpotensi membawa beban ke diri sendiri sebetulnya. Gitu, aduh ini gimana ya, kan gitu saat setelah pulang kan. Ya udah itu aja. Baik Ustaz, terima kasih. Ini luar biasa sekali ya. Jadi ternyata tidak semudah itu orang bepergian mudik tinggal jalan begitu aja, tapi ada trik-trik tertentu ya. Bahkan kalau saya lihat dari cara yang Pak Ustadz sampaikan itu tadi, mudik itu bukan kita ngeluarin uang, malah bisa-bisa dapat rezeki banyak di perjalanan sampai rumah gitu. Artinya mudiknya malah membawa berkah ya, dengan harapan tadi Ustadz ya, membaca doa, ngikutin aturannya tadi yang disampaikan Pak Ustadz, ada cara ya, atau akhlaknya kita bepergian atau akhlaknya kita mudik gitu ya, mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh agama dengan doa-doanya sekaligus. Itu bukan ngomongin kita bingung, justru malah bayangan saya kalau ngikutin itu malah kita beruntung. Mudik itu beruntung, jangan-jangan nanti nyampe ke kampungnya malah dapat proyek. Tapi kalau tadi kebalikannya, naudzubillah, kalau pulangnya membawa dengan utang, berarti ya dengan bawa utang justru malah beban, bukan hanya beban pikiran, beban moral ya, nuansanya jadi berubah, enak, kurang enak gitu ya teman-teman. Jadi ini mohon diperhatikan, karena ya mungkin rata-rata dari kita akan mudik ya. Dan lagi teman-teman, sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung ditanyakan di podcast Rumah Literasi, baik itu pertanyaan berkaitan puasa, berkaitan dengan Idul Fitri atau bab lain, silakan. Dan ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.